Istighfar masdar dari istaghfara yastaghfiru. Sumber dari kalimat istaghfara yastaghfiru dari kalimat ghafara, yang artinya ditutupi atau ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nama Allah yang mulia Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghafir. Al-Ghafur, Al-Ghaffar dan juga Al-Ghafir. Artinya Allah menutupi aib dan dosa dan kesalahan hamba-hambanya, lalu Allah maafkan dosa tersebut. Hakikat daripada istighfar kita dan sebabnya, manusia tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Dan inilah tabiatnya manusia. Inilah kebiasaan manusia. Inilah fitrah manusia. Mereka tidak diciptakan sebagaimana Allah ciptakan malaikat. Maka manusia itu tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Tergantung kita yang memahaminya. Belakangan kita mendengar ada ustadz atau penceramah yang salah berbicara. Lalu kita menghakiminya. Dia ingin mengungkapkan bahwa seorang nabi itu adalah juara. Ternyata itu adalah kesalahan lisan, lalu beliau mengatakan beliau ini preman. Para nabi dan rasul. Kita berhusnudzan kepada saudara kita karena tidak mungkin seorang yang berdakwah di jalan Allah itu ingin menyebut seorang nabi atau rasul dengan kalimat tersebut. Apalagi menyebut istri baginda Rasulullah dengan kalimat istri Rasulullah perempuan yang gaul. Kita berhusnudzan kepada beliau bahwa beliau tidak bermaksud untuk mencela nabi atau istri nabi. Maka kita doakan semua para dai agar senantiasa istiqamah dan dijaga oleh Allah. Kenapa setiap dai jatuh dalam kesalahan? Kenapa setiap ulama jatuh dalam kesalahan? Allah ingin menyampaikan pesan yang singkat kepada kita bahwa hati-hati, tidak ada yang sempurna. Semua pasti ada kekurangan. Imam Ibn Taimiyah berijtihad. Sebagian ijtihad dia tolak oleh ulama. Imam Malik beda pendapat dengan muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda pendapat dengan muridnya Imam Ahmad. Tetapi mereka saling berhusnuzan. Dan di antara mazhab-mazhab itu terjadi khilaf. Dan karena ijtihad mereka pada saat itu. Maka inilah tabiatnya manusia. Mereka tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Pasti kita semua punya khilaf dan kesalahan. Karena musuh kita banyak. Kita pasti terjerumus dalam kesalahan karena musuh yang di dalam diri kita banyak. Pertama, hawa nafsu kita yang selalu mendorong kita untuk melakukan maksiat dan dosa. Yang kedua adalah syaitan. Syaitan ini ingin memusnahkan kita, ingin menarik kita mengikuti jalannya. Kemudian diantaranya adalah dunia yang fana dengan segala perhiasannya, godaannya. Dan ini orang yang ma'sum, yang dijaga oleh Allah. Maka ulama mengatakan al-anbiya'u ma'sumun wal awliya'u mahfuzun. Semua para nabi dan rasul itu ma'sum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Tetapi para wali itu mahfuzun, ya, dijaga oleh Allah masih. Ulama atau para wali yang tingkatannya sudah tinggi dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah. Tetapi ada kesalahan juga ada. Karena yang sempurna secara mutlak adalah Allah. Kesempurnaan secara mutlak milik Allah. Kesempurnaan secara manusiawi dimiliki oleh Rasulullah. Maka kita hafal Rasul itu ma'sum, terpelihara dan terjaga. Allah berfirman surat Al-Maidah, wallahu ya'asimuka minan nas. Kemudian kelalaian kita, kelemahan, sifat malas kita untuk beribadah kepada Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, law lam tudhnibu, la dhahaba Allah ta'ala bikum, wa la ja'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum.
demi jiwaku yang berada dalam genggamannya subhanahu wa ta'ala, kalau kalian tidak berdosa dan tidak bermaksiat, Allah akan lenyapkan kalian. Kemudian Allah datangkan makhluk lain yang bermaksiat, lalu mereka beristighfar, lalu diampuni oleh Allah. Hadis ini bukan membukakan pintu kita berani sama Allah. Kata Allah, kita kalau nggak dosa nanti kita dihilangkan, didatangkan orang-orang lain, manusia lain. Tidak, bukan membukakan pintu kita berani al-jur'a 'ala Allah, berani kepada Allah, akan tetapi pintu aubabur raja'i fillah. Dari pintu apa? Kita mengharapkan rahmat Allah. Allah bukakan subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak keturunan Adam punya kesalahan dan dosa, dan yang terbaik di antara mereka adalah yang segera bertaubat kepada Allah. Akan tetapi ada sebuah permasalahan di sini yang tidak diperhatikan oleh banyak orang. Sebagian besar orang mengakui dan meyakini bahwa istighfar itu cuma dengan lisan, dengan mengucapkan astagfirullah, dan tidak dirasakan oleh hati dan anggota tubuh yang lain. Istighfar itu bukan sekedar ucapan, akan tetapi tingkah laku dan perbuatan. Istighfar itu adalah bukan lisan, tapi diikuti oleh hati dan anggota tubuh yang lain. Jangan cuma kalimat kita lontarkan, kita ucapkan, tetapi akhlak kita masih belum berubah, sifat kita masih belum berubah, dan seterusnya. Maka ini disebut apa? Istighfarnya orang-orang pendusta. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, istighfarun bila iqla'in 'anil dhanbi taubatul kadzabin. Istighfar tanpa kita meninggalkan dosa tersebut, maka itu adalah taubatnya orang-orang pendusta. Bohong dalam taubatnya. Sampai sebagian ulama atau orang-orang saleh mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Artinya apa? Orang yang beristighfar kepada Allah dan tidak meninggalkan maksiat, maka istighfarnya masih membutuhkan istighfar lagi. Sebagaimana ulama mengatakan, yang merasa di dalam amalnya, perbuatannya ikhlas, maka ikhlasnya masih membutuhkan ikhlas lagi.